Pak ini bawa ginian Pak. Saya sampai maki-maki tuh orang. Itu gimana sih? Kok suruh bawa toren? Saya aja udah toren, jadi toren bawa toren dong. Istilahnya gitu loh. Nah maka sempat saya bukan marah-marah ya, berdebat lah sama customer nih. Dan akhirnya customer jengkel manggil keamanan. Nggak taunya keamanan lingkungan dan sama polisi. Ya saya tetap aja, emang saya nggak salah kok. Tetap saya iniin. Nah saya tanya sama polisi, sekarang Pak gini aja, bisa nggak tuh driver Gojek motor suruh bawa toren barang gede gini? Pantas nggak Pak? Nama saya aslinya Agus Susanto. Biasa kalau nama bekennya dipanggilan tuh Dado. Tadi pada tahu nama Dado dah. Saya driver daerah Pademangan. Iya, saya normal di Gojek untuk saat ini gitu. Enggak, saya fokus di Gojek aja. Enggak ada kegiatan lain lagi. Saya dulu dari tahun 95 sampai tahun 2000 lah, dibilang tahun 2000 itu dalam milenium kan. Saya pernah kerja jadi kontraktor, yaitu kontraktor listrik yang tugasnya untuk instalasi dan masang-masang panel gitu, panel feeder itu di wilayah Indonesia. Saya keliling tuh Indonesia, pernah kerja kayak gitu jadi kontraktor. Saya pernah menyalakan panel induk, dan panel induknya nggak taunya ada trouble, sampai itu di dalam ruangan panel menyala warna biru. Pernah tuh saya dan saya matikan lagi karena kok ini bukan bisa begini, katanya udah oke, tapi nggak taunya masih ada trouble. Tetap saya periksa lagi dan saya udah merasa kondusif, saya nyalakan lagi, tapi alhamdulillah udah nggak ada apa-apa bagi saya. Saya daftar sendiri tuh. Saya ngelihat pas saya resign dari kerjaan saya tuh, karena kalau orang kerja di perusahaan atau gimana, kalau udah nggak nyaman pasti nggak enak lah ya kerja ya. Dan saya ngelihat kok ini ada apa, dia bilang Gojek itu apa ya, saya bilang gitu. Nah, saya tanya sana sini ini gimana ya kalau ngelamarnya di Gojek katanya. Akhirnya saya dapat VIP, dibilang tuh dapat tiket VIP dulu tuh, dikasih sama teman saya yang saya daftar kalau nggak salah masih di Ciasem ya, di Ciasem dapat tiket VIP dan nggak bisa ngantri lagi, langsung naik ke atas gitu, langsung dapat. Nah dari situ saya jadi driver Gojek tahun 2014 kalau nggak salah. Ya kalau biasanya kalau kerja dari perusahaan kita kan harus tepat waktu ya, harus bisa, misalkan jam segini harus di sini, jam segini harus di sini. Tapi kalau di Gojek kita semau kita, yang ngatur, yang jam berapa mau ngebit silakan, nggak ada kengkangan dari pihak Gojeknya. Nah saya begitu, saya demennya begitu, jadi kita bebas di Gojek, mau ngebit kayak mau enggak kayak mau gimana silakan kan, nggak ada kekangan gitu. Tapi kalau di perusahaan kan kita harus benar-benar waktu, jam 8 tank, pulang jam 5 tank. Nah kalau di Gojek kan kagak, seenaknya kita aja gitu loh. Saya pernah dapat orderan dari Sunter, kantornya kalau nggak salah tuh Kembangan, tapi tetap belum saya sempat ambil karena pas saya datang ke lokasi pengambilannya, penjemputannya, nggak tahu saya disuruh bawa toren ukuran kecil. Tapi biar toren ukuran kecil juga, tapi kelihatannya gede juga kan, nggak pantas untuk diambil oleh driver Gojek kan. Bosen itu dia bisa ini pakai mobil box dong. Tapi kenapa ini customer ini ngambil
bisa ngorder itu toren yang melebihi dari kapasitas biasa Gojek ini ya, Gojek tentukan ya. Nah saya itu sempat tuh sampai berdebat, kayaknya gimana sampai hati saya jengkel atau gimana. Dia nggak berani keluar tuh bosnya, ini ya kacungnya doang nih, dibilang pesuruhnya yang keluar katanya. Pak ini bawa ginian Pak. Saya sampai maki-maki tuh orang. Ini gimana sih kok suruh bawa toren? Saya aja udah toren, jadi toren bawa toren dong, istilahnya gitu loh. Nah maka sempat saya bukan marah-marah ya, berdebat lah sama customer nih. Dan akhirnya customer jengkel, manggil keamanan. Nggak taunya keamanan lingkungan dan sama polisi. Ya saya tetap aja, emang saya nggak salah kok, tetap saya iniin. Nah saya tanya sama polisi, sekarang Pak gini aja, bisa nggak tuh driver Gojek motor suruh bawa toren barang gede gini, pantas gak Pak? Saya bilang gitu. Nah akhirnya polisinya itu bilang, iya siap, kalau di jalan kalau yang selalu membahayakan itu tidak boleh, pasti kena tilang, kata polisi itu. Nah akhirnya alhamdulillah polisi itu bisa ngasih pengarahan ke customer bahwa ini barang ini nggak bisa diambil. Nah saya sayangkan, saya pesen nih, kayak kebiasaan ini biasanya melalui Tokopedia itu, tolong dong ya kalau dari pihak Tokopedia dilihat. Emang dulu sih kalau gosen itu dari Tokopedia tuh barang onderdil pasti aksesoris kecil-kecil, tapi sampai sekarang ini kok bisa sampai melebihi motor, melebihi dari drivernya sendiri gitu, yang di jalan selalu membahayakan driver loh, yang melebihi dari kapasitas motor sendiri dan melebihi dari Gojek sendiri gitu ya. Gojek kan ukurannya biasa gosen 20x10 minimalnya gitu loh. Kalau melebihi dari situ kan nggak bisa bawa. Tapi saya pernah juga dapat di Trugong Raya, itu bawa lemari plastik satu, bawa kasur lipat 2, dan bawa guling 4 biji. Itu melebihi dari kita sendiri, melebihi dari kepala kita sendiri, kan itu berbahaya. Makanya saya nggak mau ambil. Makanya dia pernah juga katanya itu tokonya udah diblok dari Gojek, dan dia bikin aplikasi lagi nama lain toko itu. Nah kalau bisa saya sarankan dari Tokopedia, tolonglah dikaji lagi, dilihat lagi orderannya apa gitu loh, jangan melebihi dari kapasitas biasa dari Gojek gitu loh. Terima kasih, gitu aja. Selama sebelum PSBB tuh, ya corona emang udah ada corona, tapi belum PSBB ya, belum ada ini larangan untuk apa-apa. Saya dapat dari BSD ke arah Priuk, Tanjung Priuk. Nah udah gitu saya ngambil di perumahan BSD lah, saya ambil, dan customer ngomong, saya sudah seminggu ngorder nggak ada yang ngambil Pak, katanya. Itu padahal makanan, tapi makanan kering kan, untuk suaminya dia yang bertugas di Tanjung Priuk. Dia bilang, ini Bapak ngambil ya, alhamdulillah. Dia bilang Bapak bisa mau ngambil, karena bukan apa-apa, saya juga mau ngomong sama customer, wah ini arah balik, saya nggak mau, saya diem aja. Tapi saya bilang, wah ini arah balik ke saya nih, saya benar kan orang Pademangan kan, deket Jakarta Utara juga, ngantar ke Priuk lagi. Ya udah, dari BSD tuh harga 147 harganya. Tapi alhamdulillah sampai di sana saya diajak makan dulu, ngopi dulu sama yang penerimanya. Nah, itu nggak taunya penerima itu tentara. Ya yang punya ada tentara ya, dibilang komandan lah dia. Nah itu dia di-share, dikasih lebih dari Argo 157, akhirnya kasih 200.000. Dia berterima kasih sama Gojek katanya, sama driver Gojek, dan ini mau ngambil padahal dia udah seminggu nggak diambil sama driver Gojek, udah ngorder. Tapi alhamdulillah saya ambil. Saya mah kemana aja saya ambil sekarang mah, bukan apa-apa ya, karena orderan saya masuk ya treknya jauh-jauh, mau gimana lagi. Kalau saya pesan, kalau bisa kalau mau biar dapat orderan gacor ya, dibilang gitulah. Kalau saya dulu juga pernah anyep, bener-bener saya anyep sampai sehari satu, dan sampai bini saya, kenapa kok orderannya bisa begitu? Ya udahlah, kita syukurin aja yang ada. Dan saya itu dibilang terapi akun, yaitu terapi akun. Saya pengambilan order mau di kemana aja saya ambil. Kalau bisa
kalau Gojek nih, kalau sistem saya sendiri, saya mempelajari sistem Gojek, orderan dari yang pertama sampai 5 orderan itu kalau bisa diambil, jangan diabaikan atau di cancel. Itu bakalan akun Anda bakalan kacau. Coba aja deh, saya udah ngalamin nih sampai sekarang ini, selama zaman pandemi ini nih. Sekarang ini kata dibilang ada yang nggak dapat sampai 2 minggu atau 3 minggu. Tapi saya siap kalau saya nyalain akun tuh, alhamdulillah deng dapat. Kemana saya bawa. Baru juga ngedrop sebentar, kira-kira ada setengah menit atau 1 menit lah, paling lama 2 menit, orderan masuk lagi. Nah itu sistem saya pakai. Itulah dari 1 sampai 5 orderan itu jangan diabaikan atau di cancel. Itulah pesan saya. Oh iya, itu kalau aman, namanya juga kan kalau kita nggak tahu tuh itu barangnya safety atau enggak ya kan dari customer. Kalau misalkan yang barang yang mudah basah, apalagi kalau kadang-kadang kan kita nggak tahu tuh musim hujan atau mendadak hujan, kalau bisa kita siapin deh plastik gede, plastik bag yang hitam tuh, tahu nggak, yang hitam ukuran yang gede tuh. Saya siap di motor pasti ada saya. Jadi kalau barang yang mudah basah atau dari customer nggak pernah dikasih seperti tentengan atau plastik doang, saya tetap kalau lagi hujan saya masukin tuh di plastik hitam yang saya bawa. Biar aman, biar kita ya dibilang kita royal lah sama customer gitu loh. Ya, biar dia ntar customer royal sama kita gitu loh, biar dapat tip. Alhamdulillah saya selama dapat GoSend atau GoFood itu dapat tip mulu. Ya biar 5.000 atau 10.000 pasti seneng bener ya driver kalau biar dapat 5.000 atau 10.000. Pernah saya dapat tip itu 150.000 itu nganter GoSend. Saya nganter GoSend yang GoSendnya pecah belah, dan saya berhati-hati. Saya bilang, wah ini katanya bilang pecah belah nih Pak, kalau bisa tolonglah Pak, saya ini benar-benar lagi butuh untuk ngirim ke sana. Oke Bu, saya bawa nih Bu ya. Oke, nah itu bayar tunai dia, tapi bayarnya di tempat tujuan, sampai tujuan. Saya bawa kalau nggak salah saya bawa gelas biasa, gelas yang putih, yang keramik gitu. Saya bawa 1 dus, tapi dusnya tuh alhamdulillah nggak gede, ya kan, pas di motor saya. Nah daripada saya pusing-pusing, daripada antara resiko, biasanya kan kalau kayak begitu kalau pecah komen customer kan wah bahaya. Nah saya ambil dus lagi, saya masukin dus, saya sumpulin pakai kertas lagi biar aman. Nah, alhamdulillah sampai sono saya bilang, periksa lagi Bu barangnya pecah apa tidak, sama customer diperiksa. Tapi alhamdulillah nggak pecah nggak apa. Nah di situ saya dilebihin sampai 150.000 saya. Ongkosnya sebenarnya 58, tapi saya dilebihin sampai dapat duit 150.000. Alhamdulillah. Ya itulah trik saya sebagai untuk menarik GoSend ya. Jangan abaikan apa-apa, yang penting itu GoSend itu adalah pekerjaan benar-benar, Gojek adalah pekerjaan mulia ya. Kalau bisa kita jaga amanah dari Gojek.